Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya Ahti Suli Sunafia sebagai moderator kelompok 3 dalam mata kuliah Komunikasi Sosial semester 3. Di sini saya akan memperkenalkan satu-satu teman saya yang akan menjelaskan materi mengenai komunikasi sosial dan pembangunan. Yang pertama ada Alivia, yang kedua ada Teresia, yang ketiga ada Mailana, yang keempat ada Anissa, dan yang kelima ada saya sendiri yang akan menjelaskan materi mengenai komunikasi sosial dan pembangunan. Disimak ya. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan punya tujuan dilakukan dengan keadaan sadar. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para perilaku terlibat. Aktivitas komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi. Yang B, fungsi komunikasi secara umum. Yang pertama, dapat menyampaikan pikiran atau perasaan. Yang kedua, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. Yang ketiga, dapat mengajarkan atau memberitahu sesuatu. Yang keempat, dapat mengetahui dan mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Yang kelima, dapat mengenal diri sendiri. Yang keenam, dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Yang ketujuh, dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang. Yang kedelapan, mengisi waktu luang. Yang kesembilan, dapat menambah pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku kebiasaan. Yang kesepuluh, dapat membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap, dan berperilaku. Yang selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan sering didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Definisi pembangunan itu sendiri sering dikaitkan dengan modernisasi, pertumbuhan sosial, industrialisasi, westernisasi, pertumbuhan, dan evolusi sosial kultural. Kemudian ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rogers, pembangunan itu sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan keberadaan bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya. Kemudian menurut Tehranian, kemajuan, pembangunan, dan modernisasi sebagai suatu fenomena historis yang sama, yaitu suatu transisi dari masyarakat yang agraris ke masyarakat yang industrial. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian komunikasi dan pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rojek dan Warren, komunikasi itu adalah suatu proses pemindahan atau pengoperan fakta-fakta, keyakinan-keyakinan sikap, reaksi-reaksi emosional, serta berbagai bentuk kesadaran manusia. Kemudian menurut Cherry, menegaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak peserta saling menggunakan informasi dengan tujuan mencapai pengertian bersama yang lebih baik mengenai masalah yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, menurut Rogers mengatakan, secara sederhana, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu mengenai pengertian komunikasi sosial dan pembangunan menurut para ahli. Nah, di sini ada Hede Brogoran. Ia mengatakan bahwa pembangunan tidak lain adalah proses perubahan untuk meningkatkan
kualitas-kualitas hidup atau kondisi-kondisi hidup. Namun yang perlu dipahami di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan proses perubahan ini tidak semata-mata dan sekedar untuk menunjukkan proses perubahan belaka, namun yang harus dipahami di sini yaitu harus digambarkan secara jelas bagaimana tujuan-tujuan yang akan dicapai dan proses perubahan itu sendiri. Kemudian ada Brian dan White yang menyatakan bahwa terdapat 4 aspek yang terkandung di dalam pembangunan kualitas manusia. Yang pertama adalah pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas. Kemudian yang kedua yaitu ada pembangunan harus menekankan pada pemerataan. Yang ketiga ada pembangunan itu mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang yang lebih besar kepada rakyat. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu pembangunan mengandung pengertian berkelangsungan atau berkelanjutan dan interdependensi di antara negara-negara di dunia. Materi selanjutnya itu hubungan globalisasi dengan komunikasi sosial pembangunan. Nah, komunikasi sosial dan pembangunan merupakan gabungan dari 2 istilah, yaitu komunikasi sosial dan pembangunan dan komunikasi pembangunan. Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak mengandung perbedaan yang begitu berarti. Sedangkan secara konseptual, komunikasi dan pembangunan memandang perubahan itu sebagai proses sosial yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai perilaku komunikasi dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat sebagai dampak dari perubahan yang sedemikian cepat ini. Kemudian pembangunan itu kan bisa disebut dengan proses perubahan dan pembangunan masyarakat. Nah, pembangunan itu sendiri tuh membutuhkan kontribusi komunikasi baik sebagai kegiatan masyarakat maupun sebagai ilmu yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, pada dasarnya pembangunan memiliki 3 komponen pembangunan, yaitu komunikator pembangunan, yang kedua adalah pesan pembangunan, yang ketiga adalah komunikan pembangunan. Komunikator pembangunan di sini adalah masyarakat dan juga pemerintah. Pesan pembangunannya adalah ide-ide atau gagasan dalam program-program pembangunan. Lalu komunikannya adalah masyarakat secara luas, baik itu masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan sebagai sasaran pembangunan. Lalu dalam kasus globalisasi media, 3 komponen tersebut adalah yang pertama komunikator pembangunan. Komunikator pembangunannya di sini adalah lembaga media massa. Kemudian pesan pembangunannya adalah informasi yang aktual, lalu sosialisasi mengenai suatu program baru. Ada juga pesan komersil atau biasa kita kenal dengan iklan, dan juga hiburan. Lalu komunikan pembangunannya masih sama, yaitu adalah masyarakat secara luas, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota sebagai sasaran pembangunan. Selanjutnya, saluran media massa pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi informatif. Dengan saluran ini, komunikator pembangunan berusaha untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan pesan-pesan pembangunan. Pesan-pesan pembangunan ini dapat disampaikan melalui media massa seperti radio, televisi, koran, film, dan lain-lain. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti itu dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Secara positif akan memberikan kemungkinan terjadi komunikasi secara lebih luas jangkauannya. Kemajuan ini telah dirasakan oleh negara yang berkembang.
Dampak negatif menimbulkan masalah baru, memberikan kemudahan timbulnya pertentangan sosial dan perubahan sistem nilai karena adanya perbedaan kebudayaan dalam menerima teknologi karena mempunyai latar budaya yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan faktor budaya adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beraneka suku bangsa dan latar belakang kebudayaan agama sejarah yang berbeda. Masyarakat yang majemuk ini sedang mengalami pergeseran sistem nilai sebagai akibat pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses pembaharuan di segala sektor kehidupan. Lalu pertambahan penduduk yang menuntut pertambahan sarana hidup yang lebih baik dalam kuantitas, kualitas, maupun variasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahwa bagi bangsa Indonesia, masalah yang dihadapi berkaitan dengan faktor budaya, yaitu 1. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan, agama, dan sejarah yang berbeda. Kedua, masyarakat yang majemuk ini sedang mengalami pergeseran sistem nilai sebagai akibat pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses pembaharuan di segala sektor kehidupan. Yang ketiga, derasnya arus informasi dan komunikasi yang dibawa oleh media massa memperlancar kontak-kontak antar kebudayaan. Yang keempat, pertambahan penduduk yang menuntut pertambahan sarana hidup baik dalam kuantitas, kualitas, maupun variasi. Baik, kesimpulan dari materi komunikasi sosial dan pembangunan. Dalam komunikasi sosial pembangunan, komunikasi tentunya harus berada di garis depan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Indonesia sebagai pemeran utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan. Dengan saluran ini, komunikator pembangunan berusaha untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan mengenai pesan-pesan pembangunan. Selanjutnya, untuk perubahan perilaku, aktivitas komunikasi harus dilipat gandakan dengan menggunakan berbagai macam saluran. Kemajuan teknologi telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Melalui radio, televisi, film, dan surat kabar, dapat dikatakan seluruh pelosok tanah air telah terjangkau oleh jaringan komunikasi yang menghubungkan pusat dan daerah. Pesan-pesan pembangunan dari pusat ke daerah dan sebaliknya dapat dengan mudah disiarkan oleh media tersebut di atas. Kemajuan teknologi komunikasi jelas akan membawa dampak, baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Demikian penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai komunikasi sosial dan pembangunan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.